Semakin dewasa, kegiatan seseorang juga semakin dipenuhi dengan rutinitas yang padat bersamaan dengan tingginya tanggung jawab dan tekanan dalam pekerjaan. Dan seringkali hal ini bikin kita jadi lupa tentang identitas asli diri kita. Psikologi sentral melansir kalau gimana kita ngelihat diri kita atau biasa disebut dengan self concept atau sense of self akan mempengaruhi pandangan bagaimana kita melihat tentang tujuan secara keseluruhan di dunia, kegagalan atau kesuksesan kita. Dan secara garis besar, self-concept itu sendiri merujuk dari kumpulan karakteristik yang menjelaskan siapa kamu, seperti ciri-ciri kepribadian, kemampuan yang kamu punya, hal yang kamu suka dan yang gak kamu suka, prinsip atau kode moral, hal-hal yang bisa memotivasi kamu, dan aspek lain yang membuat kamu unik dan berbeda dari orang lain. Terus untuk apa sih sebenarnya kita harus mengetahui self-concept? Ternyata self-concept itu penting banget loh. Punya sense of self yang kuat bisa membantu kamu untuk menentukan pilihan hidup, sehingga kamu bisa hidup sebagaimana yang diinginkan dan percaya diri dengan hal tersebut. Biar kamu bisa memperkuat self-concept kamu, coba yuk sisihkan waktu untuk menyendiri dan merenungkan jawaban pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, apakah kamu berkata iya untuk membuat orang lain senang? Dalam hidup ini kamu pasti sering menemukan situasi di mana kamu sungkan untuk menolak suatu ajakan atau tawaran dari orang lain kan? Ini emang gak baik sih, tapi bukan berarti kamu gak boleh punya tujuan untuk menyenangkan orang lain. Hanya saja kalau kamu ngelakuin hal ini di setiap saat, yang ada kamu malah terjerumus ke dalam perilaku people pleaser, dimana tentu aja hal ini akan berdampak buruk untuk diri kamu. Perilaku people pleaser akan membuat orang lain memanfaatkan kamu secara sadar ataupun gak sadar, bikin kamu frustasi dan kesal, bahkan bisa sampai stres dan burnout loh. Jadi ada baiknya di beberapa situasi lebih baik kamu pikirkan dulu kepentingan diri kamu di atas kepentingan orang lain ya. Yang kedua, apa yang bikin kamu bahagia? Coba pikirin, apa aja sih hal yang bisa bikin kamu rileks dan menikmati diri? Apakah ada hobi yang bikin kamu lebih bermakna? Misalnya sukarelawan dalam kegiatan melestarikan alam? Sebenarnya ada banyak banget hal yang bisa membawa kebahagiaan. Gak harus yang terlalu kompleks. Kelilingi diri bersama dengan orang-orang yang kamu sayang juga bisa mendeskripsikan banyak hal tentang diri kamu. Yang ketiga, saat kamu memilih, apakah itu berdasarkan minat kamu atau malah keinginan orang lain? Pertanyaan ketiga ini berkaitan dengan yang pertama. Kalau kamu kesulitan untuk menjawabnya, coba deh renungkan kembali tujuan yang ingin kamu capai. Apakah keputusan kamu udah sejalan dengan tujuan kamu? Atau kamu juga bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda? Jangan lupa untuk mempertimbangkan segala kemungkinan terkait pilihan yang mau kamu ambil ya. Apalagi kalau keputusan itu berdampak besar pada kehidupan kamu. Yang keempat, apa aja kelebihan kamu? Percaya deh, semua orang punya kelebihannya masing-masing. Begitupun dengan kamu. Tapi cuma mengetahui poin-poin kelebihan kamu aja itu belum cukup. Untuk memperkuat sense of self, kamu harus mengembangkan dan meningkatkan kelebihan kamu secara konsisten dan berkala. Selain itu, penting juga untuk percaya kalau dengan bantuan kemampuan kamu bisa mencapai semua tujuan yang diinginkan. Yang kelima, apakah kamu menjalani hidup selaras dengan prinsip yang kamu yakini? Prinsip dan nilai-nilai yang bermakna dari dalam diri kamu atau dari sekitar bisa mendeskripsikan tentang diri kamu. Contohnya nilai-nilai dalam kehidupan, yaitu empati, kejujuran, bisa dipercaya, kasih sayang, dan sebagainya. Mungkin kamu sering menemukan situasi yang gak sesuai dengan idealisme yang kamu punya. Gak apa-apa kok, kadang hidup punya caranya sendiri untuk memberi kita pelajaran. Yang terpenting, kamu bisa melihat dari sudut pandang yang luas biar kamu bisa dengan mudah beradaptasi tanpa mengubah nilai yang kamu yakini. Nah, itulah 5 pertanyaan yang bisa memperkuat self-concept kamu. Gimana? Sampai sini kamu udah paham dengan self-concept itu? Yuk komen di bawah. Semangat terus ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu bisa ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.